Alhamdulillah. Ini namanya tempatnya Taman Herbal Insani. Insani. Seru ya? Seru banget. Nah, ternyata Ustadz Sam, Ustadz Cecep, banyak ibadah syar'i yang dikerjakan manusia, tapi ada satu ibadah yang sering dilupakan dan tidak dianggap ibadah. Apa itu? Yaitu pernikahan. Pernikahan. Nah, sejujurnya menikah itu adalah ibadah yang sifatnya ghair makhdah. Kenapa sifatnya ghair makhdah? Karena ibadah ini adalah ibadah yang dikerjakan paling lama, gitu. Kalau sholat ada waktunya. Ada waktunya. Haji dan umroh ada waktunya. Iya. Menikah, masya Allah, sepanjang hayat. tapi dia belum bisa merasakan. Iya. Kalau udah merasakan kan bisa gandengan begitu. Betul. Tadi ngajarin katanya. Tadi katanya kan buat ibadah. Kalau ibadah ini itu gandeng harus aja ini. berkualitas. Harus cari yang terbaik katanya untuk ibadah. Iya, secara konteks apa yang diinginkan Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau ternyata semua fase kehidupan ini difungsikan untuk taat kepada Allah termasuk menikah. Maka pernikahan yang diberkahi adalah pernikahan yang selalu tujuannya di bawah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku bilang sama dia, sayang, aku tidak mau cuma dengan kamu sedunia, tapi aku ingin dengan kamu sedunia sesyurga. Nah, kamu seperti dia nanya, emang kita bisa ya, Bi? Ibadah pernikahan ini yang panjang ini bukan cuma hasilnya di dunia, tetapi bisa juga di akhirat, apalagi mau sama-sama di surga. Bisa. Jadi Allah berfirman di dalam Quran surah At-Tur ayat 21, surat 52 ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman." Maka orang-orang yang beriman, kemudian istrinya beriman, anak-anaknya beriman, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, maka mereka akan dikumpulkan di tempat yang sama, di surga yang sama, asal dengan kadar keimanannya yang sama. Masya Allah. Jadi nggak ditinggalin di dunia. Betul. Jadi kalau ada orang ingin selalu bersama pasangannya itu, aku mau di dunia plus di surga, ya inilah keterangan Allah. Kalau ternyata suami istri bisa di dunia, bisa sesurga, asalkan yaitu tadi imannya betul-betul diproyeksikan sama untuk sama-sama taat kepada Allah. Dalam surat Yasin juga ayat 55, ayat 56. Jadi Allah menjelaskan kalau ternyata pasangan itu akan dipasangkan sesuai dengan kadarnya. Jadi potensi untuk bisa sedunia sesurga itu kuat kalau ternyata kita berdua, Ustadz Cecep dan istri, Ustadz Syam dan calonnya, harus mempersepsikan sama dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi saya janjikan nih, saya kan menghibur. Kan ada rakit. Kita naik rakit. Gimana kalau kita naik rakit? Ya, saya naik sama istri ya. Iya. Ustadz sama? Ya, dengan terpaksa sih. Saya harus menemani gitu sahabat saya yang belum punya pasangan. Karena pasangan saya ada di rumah, ya udah, sahabat terbaik. Kita sekarang naik rakit ya. Aku sahabat. Ayolah. Ayo kita sekarang naik rakit. Masya Allah. Jadi sebenarnya kehidupan ini akan sukses kalau semua tujuannya diarahkan kepada kepentingan akhirat atau kepentingan Allah. Wa ba'tagi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Apapun tujuan hidup, kalau tujuannya mengejar kepentingan Allah, pasti endingnya akan bahagia. Karena perintahnya memang wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Kejarlah kepentingan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa kepentingan dunia. Berarti rumah tangga yang didasarkan pada aturan-aturan Allah, rumah tangga yang didasarkan pada aturan-aturan Rasulullah SAW, maka semuanya akan berakhir pada bahagia. Bahkan sayang pemirsa juga, kita harus paham, kalau kita mengejar dunia, rumah tangga yang identik dengan materi, yang selalu diukur dengan kehidupan dunia, pasti akan hancur kehidupannya. Jadi Rasulullah mengingatkan kita, man kanatid dunya hammah, barang siapa dunia menjadi tujuannya,
farqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Tetapi wa man kanatil akhirah niyatah, kalau tujuannya ingin mengejar akhirat, jama'allahu alaihi amrahu, Allah kumpulkan banyak kebaikan untuknya. Wa ja'ala gina'ahu fi qalbi, Allah buatkan kehidupan hatinya menjadi kaya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, maka Allah hadirkan dunia yang mendatanginya. Maka hal ini memberikan satu semangat kepada kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, urusannya harus selalu mengejar kepentingan Allah. Maka rumah tangga yang didasarkan kepada hukum-hukum Allah, Quran, rumah tangga yang dihadapkan pada hukum-hukum Rasulullah, ini hadis, maka insya Allah akan sakinah, mawaddah, warahmah. Bukankah kita menikah punya tujuan? Betul sayang? Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar dirimu dan diriku menciptakan iklim saling menenangkan jiwa. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan mengiring pernikahan ini pada cinta yang luar biasa dan kasih sayang yang luar biasa. Salah satu aspek yang mesti diperhatikan adalah kebersamaan. Makanya kita berdua selalu identik kemana-mana berdua ya. Nilai-nilai kebersamaan yang kita tanam, ternyata hari ini saya bisa memetik satu hikmah. Apa hikmahnya? Di saat saya diuji, di saat saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang luar biasa, makna dari kebersamaan terwujud. Di mana istri selalu memberikan support, di mana istri selalu memberikan kekuatan, hingga saya menjadi kuat, hingga saya tidak lemah. Jujur, sebenarnya ketika laki-laki diuji saat berumah tangga, dia membutuhkan tempat untuk bersandar. Ya Allah. Loh, kok nggak jalan? Gak ada yang dorong ya? Gimana sih, kita udah muter-muter jauh, muter-muter nggak kehitung. Mana mau jalan? Ini tuh rakib ini jalannya karena keharmonisan cinta. Dia mah pakai cinta bertiga. Ada yang bisa jalanin rakibnya. Kita mana bisa jalan kayak gini. Tapi yang penting, tetap kita harus bisa mengambil pelajaran kenapa kita harus ada di atas rakit ini. Tapi masa nggak jalan-jalan Ustaz gini-gini terus? Tapi pokoknya buat pemirsa kita, saya akan jelaskan tentang bagaimana rumah tangga bisa terapung, tidak tenggelam, harus seperti rakit ini. Masya Allah. Coba dong kasih tahu. Yang pertama, pemirsa, agar rumah tangga tetap terapung, tidak tenggelam adalah berlomba-lomba untuk menggapai kasih sayang Allah. Masya Allah. Ini penting. Jadi ke atas dulu ya cintanya. Iya dong, Allah dulu. Sebab kenapa sih banyak orang yang stres di kala kesulitan? Rumah tangga banyak yang cerai. Istri mudah marah, suami juga emosian. Karena mereka hidupnya lebih dekat dengan bumi daripada dengan langit. Kan emang jauh langit. Emang maksudnya adalah kita ini harus ingat Allah, jangan ada yang di permukaan bumi. Oh, ingatnya jangan dunia mulu. Betul. Masya Allah. Maka perlombalah dengan orang yang soleh dalam kebaikan. Kalau kau tidak sanggup berlomba dengan orang soleh dalam kebaikan, maka berlombalah dengan orang dosa dalam penyesalan. Jangan salahkan suami terus, jangan salahkan istri terus. Pemirsa, akan tetapi koreksi diri. Oh iya, aku yang salah. Kita nggak bisa mengubah matahari, kita tidak bisa mengubah bulan, kita tidak bisa mengubah arah angin. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah diri kita sendiri. Kita ini nggak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengubah arah layar supaya perahu kita bisa menyesuaikan arah angin tersebut sesuai yang kita tuju. Kita sekarang susah, kita sekarang bingung, kita sekarang semua, maaf ya, kesulitan luar biasa. Tapi jangan pernah kita lupakan Allah. Kembali kita kepada Allah. Rob, kami yakin, kami tahu bahwa ini adalah ujian darimu. Luluskan kami ya Allah. Jangan biarkan kami terpisah dengan bidadari kami di dunia ini ya Allah. Memang kalau kita melihat luar biasanya, di belakang kita orang yang sedang romantis, tapi kita bisa membuat diri di atas kita perahu cintanya. di atas perahu cinta. Ya kan perahu kita ini tidak di sini aja. Iya, kenapa? Karena Bisa kekuatan berjalan? jomblo tuh lebih lemah daripada kekuatan orang yang sudah menikah. Berarti yang pertama sama-sama cinta Allah dulu. Betul. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Betul. Oh, berarti udah diatur semuanya ya. Ya. Barulah setelah itu perahu ini bisa berjalan. Iya. Rakit ini bisa berjalan. Mengejar kasih sayang Allah dalam kehidupan.
Beres Ustaz. kalau Allah sudah bimbing. Hei, Ustadz, itu rakitnya kenapa nggak jalan? Oh, gimana jalan? Tidak ada kekuatan pendorongnya. Tidak bisa. Kekuatan pendorongnya adalah kebersamaan anak, istri, suami. Kalau ini kebersamaan apa? kasih. Ini adalah jomblo dan suami yang istrinya di rumah. Ya Jadi udah, kalah yuk. gitu ya. Kita ke tempat pemancingan yuk. Ya udah tempat Kita yang lain mancing aja yuk. deh biar bisa main juga. Ini mah nggak Ya, jalan-jalan yuk. dari tadi. Ya, yuk. Ya Kita udah. sekarang ke tempat pemancingan. Ustadz parkir dulu, Ustadz ayo, parkir dulu. kita mancing. Masya Allah. Mancing sore-sore begini mantap juga ya. Ya kan? Kok nggak dipasangin? Mana umpannya? Ya, mau gimana dipasangin nih? Kok main gulung aja? Kok gimana sih? Main gulung aja udah. Pasangin dulu Kalau kita umpannya. nggak tahu caranya, Heeh. nggak bisa. Kayak rumah tangga kalau nggak tahu, Hmm. bagaimana mungkin mendapatkan keberhasilan? Oh, alah. Terus gimana dong? Ngelihat pasangan seperti Ya itu males sudah, banget kita ya? hanya melihat aja pasangan yang lain. Males banget. Dari tadi udah romantis-romantisan, pakai tangan-tangan dipegang lagi. Ayolah jadi males mancingnya. Tapi Ustaz Cecep pernah nggak mengalami titik terendah dalam hidup? Nah, Ustadz Sam juga kan udah tahu pengalaman saya. Mm-mm. Waktu saya dulu jatuh bangkrut dari seorang pengusaha karena salah perhitungan, Mm-mm. akhirnya jatuh bangkrut dan banyak hutang. Maka satu yang saya pikirkan adalah bagaimana saya lunasi hutang-hutang saya dengan menjual aset. Rumah saya hilang. Ya akhirnya apa yang terjadi? Rumah saya udah nggak ada dijual. Mobil saya udah dijual. Motor saya dijual untuk bayar hutang. Bahkan laptop saya dijual. Laptop Tapi yang- segalanya. Iya, semuanya untuk bayar hutang. Ya. Ya akhirnya apa yang terjadi? Rumah saya udah nggak ada dijual. Mobil saya udah dijual. Iya, semuanya untuk bayar hutang. Tapi ada satu kalimat yang luar biasa dari istri saya. Apa itu, Ustaz? Ini yang membuat saya menangis. Apa itu, Ustaz? Ayah, Mm-mm. rumah sudah tidak ada, Ya. mobil sudah tidak ada, Mm-mm. motor sudah tidak ada, Ya. laptop sudah tidak ada. Ya. Tapi ayah harus tahu, cinta mama tetap ada. Allahu Akbar. Berarti itu yang membuat Ustaz Cecep kuat ya? Iya, karena itu yang saya tanya. Mah, kenapa kamu bisa sabar dikasih miskin? Oh. Kenapa kamu bisa sabar dikasih ikhlas? Kenapa kamu bisa sabar dikasih keterpurukan ini? Satu kata yang diungkapkan yang membuat saya meneteskan air mata. Apa itu, Ustaz? Katanya, terlanjur. Terlanjur apa mah? Terlanjur apa? Terlanjur dijodohkan Allah. Terlanjur dijodohkan sama Ustaz Cecep. Ah, Masya Allah. itu. Jadi itulah ketika seseorang mengalami titik terendah, kemudian bagaimana cara mengatasinya, ketika seseorang mengalami yang namanya keresahan, kegundahan dalam dirinya, kan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh siapa orang yang paling besar ujiannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan bagaimana kisah Rasulullah SAW ketika terpuruk, diejek, diapain segala macam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Maka Allah menurunkan surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Oh Muhammad, yang pertama yang harus dilakukan Rasulullah SAW, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Diminta untuk memikirkan akhirat gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa kesulitan, kesedihan, keterpurukan di dunia, ingatlah bahwa ini hanya sementara. Semua yang ada di dunia ini kulluman 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini adalah fana. Iya, Ya kan? Pasti akan berakhir. Kejadian yang terjadi, kesedihan yang terjadi pasti akan berakhir. Tidak mungkin ada kesedihan yang selalu menjadi abadi atau akan menjadi abadi kesulitan tersebut. Pasti akan fana atau pasti akan menghilang kesulitannya. Apapun yang terjadi gitu. Artinya yakin aja sama Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya akan berakhir. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kata Allah dalam Al-Qur'an, alam nasrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu Muhammad? Bukankah telah kulapangkan dadamu? Artinya apa? Orang yang sedang dalam masalah mestinya lapang dada. Nggak mungkin Ustaz Cecep bisa bangkit kalau Ustaz Cecep nggak lapang dada pada saat itu. Iya, betul Nggak sekali. yakin bahwa semuanya sudah menjadi takdir Allah, ya nggak?
Makanya saya ingat juga nih, kalla innal insana la yatgha Ya. ara'ahu istagna inna ila rabbika ruj'a. Ya. Jadi manusia itu melampaui batas, merasa diri serba cukup. Solusinya satu, apa itu? innal insana li rabbihi lakanud, ya kan? Hmm. Ini penting sekali semuanya ini, bahwa manusia benar-benar telah berbuat ingkar, melampaui batas, kembali kepada Allah. Iya. Itu saja solusinya. Masya Allah. Daripada kita mancing-mancing keributan nih, karena mancingnya nggak dapat, gimana kalau kita naik beca aja, beca mini? Becak mini. Iya, Ya udah. setuju nggak? Dari tadi nggak dapat. Setuju lah. Yuk kita cari beca yuk. Ayolah. Pokoknya jamaah di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Ini yang itu kita dapat indah. ikan apa sih ini? Alhamdulillah. Romantis mulu kita mah sendirian. Ustaz Sam, pelan-pelan ini udah mau patah. Remnya mana?